Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Irmelan Sati, dalam gagasan Public Relation. Kita melanjutkan bahasan sebelumnya tentang aktivitas Public Relation di lembaga pendidikan tinggi, lebih khusus di sekolah ataupun di lembaga perguruan tinggi. Nah, teman-teman, mahasiswa Public Relation dimanapun Anda berada, pada dasarnya sebelum kita memetakan apa aktivitas public relation, tetapkan dulu siapa yang menjadi stakeholder di organisasi tersebut. Jadi bisa dari dalam maupun dari luar. Dari dalam bisa berupa karyawan, keluarga karyawan, atau lebih tepatnya tenaga pendidik, dosen, guru, kemudian keluarga, sekaligus para mahasiswa, siswa, kemudian ada pemilik ataupun pemegang yayasan, ataupun para ketua, pimpinan, direktur dalam lembaga tersebut. Itu secara internal. Nah, kemudian secara eksternal bisa kita petakan ada media massa. Tentu media massa di sini adalah para jurnalis yang bertugas di desk pendidikan. Kemudian ada juga komunitas, yaitu masyarakat di sekitar lokasi perguruan tinggi ataupun sekolah. Kemudian ada pressure group, kelompok-kelompok kepentingan, asosiasi profesi, kemudian pemerintah dalam hal ini dari pemerintah pusat, kementerian, sampai pemerintah di daerah yaitu provinsi dan kabupaten kota. Nah, pemetaan eksternal ini tentu sangat beragam ya, lokasi, kemudian bagaimana proses operasi dari lembaga tersebut tentu sangat beragam. Jadi tidak bisa disamakan antara lembaga pendidikan tinggi yang satu maupun dengan yang lain, ataupun sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Sehingga pemetaan eksternal dan internal stakeholders ini menjadi kewajiban utama buat para PR untuk melaksanakan di awal. Nah, setelah muncul aktivitas, kemudian proses program yang dilaksanakan, tentu akan diakhiri dengan proses evaluasi. Sebelum sampai ke sana, kita petakan dulu apa aktivitasnya. Teman-teman, untuk aktivitas ini sangat tergantung kepada siapa stakeholdersnya. Jadi kalau ke internal, tentu aktivitasnya internal relation. Kalau ke eksternal, aktivitasnya external relation. Di internal relation sendiri juga terbagi-bagi, karena aktivitas dengan stakeholders internal ini juga sangat beragam. Dari mulai pimpinan lembaga, universitas ataupun sekolah, pemilik yayasan, atau bahkan kalau lembaga tersebut pendidikan tinggi negeri atau sekolah negeri tentu berbeda. Ada kepala sekolah, ada rektor, ada pihak-pihak yang bertugas sebagai pengawas misalnya ya. Kemudian ada tenaga pendidik, ada dosen, ada guru, di mana aktivitasnya, aktivitas dengan mereka tentunya itu sangat beragam. Bisa misal dalam bentuk employee relation atau internal relation, contohnya nih ya, menyelenggarakan gathering misalnya, atau membuat media publikasi internal untuk kepentingan para tenaga pendidik. Ya, ada dua nih. Kemudian yang ketiga, ada aktivitas lain misalnya dalam bentuk outbound atau meningkatkan rasa sense of belonging dari para karyawan dan tenaga pendidik terhadap lembaga sekolah atau pendidikan tinggi tersebut ya. Kemudian yang terkait dengan apa saja yang dibutuhkan oleh para tenaga pendidik, misalnya informasi tentang regulasi, tentang perundang-undangan, bahkan peraturan karyawan ataupun regulasi dari pemerintah yang terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan misalnya, ataupun regulasi lain yang terkait dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia, karena sekarang kita posisinya melihat adanya undang-undang baru yang banyak sekali berimplikasi kepada bagaimana relationship yang dibangun antara pimpinan lembaga dengan karyawan dan tenaga pendidiknya misalnya ya. Kemudian kalau eksternal juga sangat beragam. Kita lihat dulu dengan media massa. Media massa ini apa saja yang dilakukan? Contoh misalnya menyelenggarakan media gathering, membuat publikasi-publikasi lewat sponsorship melalui media, kemudian membuat advertorial,
menyusun tulisan-tulisan third party endorser yang melibatkan pihak ketiga tapi dimuat di media massa misalnya. Nah, sekarang kan banyak sekali media-media yang selain media massa mainstream juga ada media sosial. Nah, tentu penggunaan media sosial sangat berbeda dengan pada saat menggunakan media massa mainstream. Di media sosial, PR perlu aktivitas-aktivitas yang sifatnya reguler dan update, sehingga pada saat itu juga netizen atau follower bisa memberikan respon kepada organisasi. Nah, tentu ini harus sedikit dibuat lebih spesifik ya. Media sosial sendiri, media massa mainstream sendiri, media massa mainstream pun juga terbagi-bagi. Ada yang melalui radio, ada yang televisi, ada yang media massa cetak, ada media massa online. Nah, tentu ini kontennya mungkin bisa sama, narasinya sama, hanya delivery-nya berbeda dan cara menyampaikannya, how to communicate-nya berbeda. Kalau di media sosial mungkin cukup satu paragraf atau mungkin 2 atau 3 kalimat, lebih simple, lebih singkat dan direktif gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk media massa yang mainstream, kita bisa mengulas berbagai aspek atau isu-isu tentang pendidikan tinggi, tentang undang-undang guru atau undang-undang dosen dan guru misalnya, atau tentang Sisdiknas misalnya ya, kajian-kajian tentang pendidikan itu lebih detail dan lebih banyak fakta yang diungkap, hasil riset dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam media sosial mungkin delivery-nya dengan menggunakan infografis misalnya, jadi lebih simple tapi mengcover seluruh kebutuhan informasi dari si khalayak atau audiens ya. Ini juga bisa diterapkan ke internal ya. Jadi infografis bisa juga dipakai untuk ke internal. Jadi lebih simple, lebih spesifik, dan kita yang membaca, audiens yang membaca itu dapat cepat tanggap dengan apa yang kita maui, apa yang kita maksud dari institusi ini ya. Kemudian kepada konsumen, tadi belum disebut konsumen ya. Jadi ada namanya media relation, kemudian consumer relation. Konsumen di sini kalau misalnya sekolah, berarti ya para calon siswa yang akan masuk di sekolah tersebut, misalnya dari SMP ke SMA, SD ke SMP, atau mungkin TK ke SD misalnya, atau dari SMA, SMK, MAN, MTS ke perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Nah, tentu tidak langsung kepada calon siswanya, tapi juga bisa kepada para orang tua atau para organisasi yang menaungi para orang tua di sekolah tersebut. Banyak kan ya di sekolah-sekolah bisa di-create gitu ya, dan bisa ditemui, bahkan diajak kerjasama. Tentu komunikasi ini tidak bisa, oh besok ada pendaftaran baru sekarang ketemu, nggak bisa. Tapi sudah harus di-create mungkin 3 atau mungkin bahkan setahun atau 2 tahun sebelumnya. Jadi edukasi sejak dini kepada para siswa, kepada para orang tua yang ada dalam organisasi yang di sekolah-sekolah tersebut dilakukan secara awal ya, sejak dini. Nah, ini penting bagi para praktisi PR dan teman-teman mahasiswa untuk mengetahui bahwa mengedukasi sejak dini itu adalah pekerjaan PR. Kenapa? Karena kita harus menyampaikan kepada para siswa atau calon mahasiswa tentang apa yang menjadi keunggulan, kelebihan, bahkan kontribusi apa saja yang dilakukan oleh lembaga tersebut kepada masyarakat selama ini, ya, prestasinya apa saja, kemudian mekanismenya. Jadi tidak hanya sekedar menjual, harganya segini, prodinya ini, ya, jurusannya ini, lokasinya ini, SPP-nya sekian, nggak seperti itu, tapi justru mengedukasi sejak dini, kira-kira apa yang menjadi kontribusi lembaga kepada organisasi, kepada masyarakat, sehingga bisa berkembang seperti sekarang. Termasuk mungkin akreditasi ya, wajib nih akreditasi disampaikan kepada para calon siswa ataupun calon mahasiswa. Media relation, consumer relation, satu lagi tentang community relation. Community relation ya, jadi ada media relation, consumer relation, dan community relation, komunitas. Kemudian ada satu lagi government relation, ada 4 ya. Nah, ini aktivitas eksternalnya. Yang internal tadi adalah internal relation dan employee relation.
Community relation atau hubungan dengan komunitas ini adalah berinteraksi dengan masyarakat di sekitar lokasi, baik di kampus maupun di sekolah. Siapa saja mereka anggota masyarakat yang banyak terlibat dalam aktivitas sosial lembaga. Bisa dalam bentuk open house, bisa dalam bentuk CSR ya, corporate social responsibility, ataupun kerjasama dalam bentuk keagamaan misalnya. Nah, ini banyak juga dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan sehingga mereka punya hubungan yang sangat panjang dan sangat simbiosis mutualisme. Nah, ini penting untuk keberadaan eksistensi lembaga pendidikan tersebut. Dan yang terakhir adalah yang keempat, tentang government relation. Penting sekali buat para praktisi PR di lembaga pendidikan, di sekolah maupun perguruan tinggi maupun teman-teman mahasiswa ya, untuk mengetahui apakah hubungan dengan government ini dilakukan dalam konteks apa. Nah, sekarang perkembangan regulasi berubah dengan cepat ya. Kebutuhan orang tua, konsumen juga sangat cepat, termasuk apa target pemerintah dalam hal edukasi atau pendidikan ini. Sehingga kita juga perlu tahu ada regulasi apa nih yang baru, ada policy-policy apa dari pemerintah yang baru yang bisa lembaga pendidikan siasati ataupun di-create bersama agar kerjasamanya semakin baik. Tentu dengan cara misalnya courtesy call, ketemu dengan mereka kalau silaturahim ya, kemudian bersua dalam aktivitas-aktivitas sosial ataupun seminar-seminar ataupun terlibat secara langsung memberikan masukan atas isu-isu terbaru dari pendidikan saat ini. Jadi termasuk yang terkait dengan perizinan ya, kemudian bagaimana cara kita mengelola program studi ataupun prodi agar akreditasinya bagus, tentu harus juga banyak berkomunikasi dengan pemerintah. Nah, ini PR tidak hanya berdiam diri, tapi PR harus terlibat dalam mendukung bagaimana agar info-info tentang akreditasi itu bisa diserap, diabsorb secara komprehensif oleh para pelaku pendidikan di lembaga tersebut. Nah, ini menjadi penting buat kita cermati ya. Kenapa? Karena pendidikan tinggi di Indonesia saat ini luar biasa jumlahnya, luar biasa tantangannya, dan luar biasa calon konsumennya. Setiap saat berubah, setiap saat perubahannya juga sangat kondusif sehingga kita sebagai praktisi di bidang PR tentu harus terus-menerus melakukan adaptasi maupun revisi-revisi yang konstruktif. Saya rasa cukup dari saya, nanti kita akan sambung lagi dengan kajian-kajian yang lebih optimal khususnya untuk lembaga pendidikan baik di sekolah maupun pendidikan tinggi. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu.